Halo, selamat pagi sahabat Kelight kita semua kembali. Hari ini Minggu 23 November 2025 dan kita akan sama-sama bersama Dr. Nerissa Hendry dalam Financial Literacy Corner untuk hari ini ya. Oke, kami undang Anda, nanti Anda bisa ikut berpartisipasi di acara ini, Financial Literacy Corner. Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972 sahabat Kelight. Dan selain di 107,1 FM, perbincangan kita juga bisa Anda saksikan atau Anda lihat ya di IG-nya Dr. Nerissa Hendry, di @nerissa_hendry, juga di IG Radio Kelight FM 107,1 Kelight FM. Pak Mer, sudah ada bersama kita sahabat Kelight. Selamat pagi Pak Mer. Pagi Kang Ujang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang Ujang. Sesuai perintah Kang Ujang ceritanya. Saya harus selalu sehat dan saya udah mulai olahraga. Jadi sama-sama sekalian investasi terbesar saya yang dituntut sama Kang Ujang adalah investasi kesehatan. Jadi setiap minggu saya harus olahraga. Sampai beliau ngasih spare waktu buat saya sampai mulai setengah 10 aja katanya. Kita lebih maju 10 menit ya Pak. Oh gitu, telat ya. Alhamdulillah Kang Ujang. Ya dalam kerangka apa istilahnya Financial Literacy Corner, kita memang harus bisa selalu bicara tentang financial. Betul. Yang menarik Kang Ujang, kemarin itu saya diminta sharing di karyawannya mau pensiunan tuh Kang Ujang. Itu Pelni. Pelni, lalu beliau mereka pengen pensiunan dan sama tidak jauh beda isunya kembali kepada hal yang berhubungan dengan keuangan. Betul. Nah, ini yang bagi saya ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa diabaikan nih Kang Ujang dan relevan sekali dengan materi yang kita berikan di Financial Literacy Corner ini. Kenapa? Karena bagi saya ini adalah bicara tentang kehidupan. Entah kenapa pada akhirnya manusia itu nggak lepas dari keuangan gitu ya. Betul. Sejauh mana saya ngebahas tentang ini. Terus tadi menarik Kang Ujang. Ini saya buka dulu Kang Ujang. Menarik dari sis. Udah sapa ya Kang Ujang ya? Belum sapa. Saya mau bawa, boleh sebelum disapa Kang Ujang. Ini menarik Kang Ujang. Ini sebuah ini ya. Bagi saya ini perlu renungan ya gitu bahwa untuk menjadi seorang leader utama itu saat ini syaratnya satu Kang Ujang, menguasai literasi keuangan. Ini menarik dari ini Forbes ya. Ini menarik banget. Why financial literacy is the new leadership currency. Wow. Mata uang seorang leadership itu adalah financial literacy. Nah, saya baca ketika in today's economy the best leaders are just visionary. Dalam kondisi ekonomi saat ini, seorang leader bukan hanya kuat punya visi yang kuat gitu ya. They have financial literacy skill. Mereka harus memiliki skill financial literacy, betul, literasi keuangan, betul. As companies these days are facing tighter margin, bagaimana menghadapi lingkungan bisnis yang sangat kuat saat ini, ya, facing tighter margin, selisih margin yang luar biasa, tipis gitu ya, rising interest rate, kenaikan tingkat suku bunga, and investor scrutiny, bagaimana susahnya mencari investor saat ini. Executive are realizing that understanding the number isn't optional, it's a leadership imperative. Bagaimana saat ini currency mata uang baru buat seorang leader dalam konteks bisnis Kang Ujang adalah literasi keuangan. Kalau bagi saya tarik boleh nggak sedikit Kang Ujang? Utamanya bagi saya adalah seorang leader kepala keluarga saat ini dia wajib menguasai literasi keuangan. Saya komparasi dua organisasi ya. Satu organisasi rumah tangga, yang kedua organisasi perusahaan. Maka ketemu di situ, like or dislike, kamu harus menguasai namanya financial literacy. Lebih besar lagi mungkin negara juga. Nah, apalagi jangan suka ngutang aja, ngutang baik, ketahuan teh gitu ya. Utangnya dipakai tidak produktif. Betul, itu kan asal gitu. Sekarang kita yang nanggung Ujang gitu. Nah, itu contoh kehidupan dari organisasi paling kecil itu adalah keluarga, lalu perusahaan,
Kang Ujang menaiknya ke negara. Luar biasa kan? Hmm. Kesalahan kita terhadap literasi keuangan, tidak punya kemampuan literasi keuangan, ya sudah Kang Ujang, habis kita. Ya. Nah ini yang ditakutkan sebenarnya saat ini ya Kang ya kita. Ya, ya. Nah ini bahaya sekali kan. Sekarang berapa kita harus nanggung hutang gimana Kang Ujang? Gimana kita harus nanggung hutangnya saat ini kita ya 24.000 triliun. 8.000 ya 8 kali 3 Ya. 8 kali 3 ya 24. Kemudian bisa bayangkan tuh. Nah jadi Forbes tadi bagi saya menarik sekali gitu. Ini menarik tulisannya lengkap Kang Ujang. Nah, tapi bagi saya ambil judul tadi Why Financial Literacy is the New Leadership Currency. Kenapa literasi keuangan saat ini adalah mata uang bagi seorang leader. Bagi seorang leader. That's the point. Ini yang menjadi saya rasa ini relevan ya Kang Ujang dengan bahasan kita kali ini, apalagi dengan pensionpreneur yang notabene mereka harus benar-benar mengelola keuangan. Nah, ini semoga membuka mata sahabat-sahabat sekalian tentang bagaimana sih literasi keuangan itu penting sekali. Itu Kang Ujang. Dan saya juga mendapat kabar di beberapa perusahaan. Yep. Katanya uang pensiun itu mulai disatukan ke gaji katanya Pak. Itu kan pengelolaan keuangan tuntutannya lebih besar lagi Kang Ujang. Kalau dulu kan kita berpikir nanti kita akan dapat pensiun di akhir masa bakti kita. Betul. Ini lebih ekstrim lagi. Yeah. Lebih ekstrim lagi Kang Ujang. Nggak clear ya bagi saya gitu. Semakin men-challenge kan ini, suka nggak suka ya kita harus menguasai literasi keuangan. Yeah. Dan saya berangkat dari pengalaman hidup saya, itu yang menjadi bahaya buat saya Kang Ujang. Kegagalan saya dalam bisnis, kegagalan saya dalam tata kelola keuangan yang saya tanggung saat ini sekarang gitu. Yeah. Usia 49 belum aman kemarin itu, dan saya baru 2 tahun terakhir baru menatanya. Dapat uang habis gitu, digoda orang dan tanda kutip bisnis ikut gitu. Yeah. Nah jadi kalau begitu nyambung ya Kang Ujang, financial literacy itu kalau boleh kita spesifik Kang Ujang jadi 2 kelompok utama. Pertama diri sendiri dulu kan, kali ini bicara tentang berapa sih uang pribadi yang ada di dompetmu sekarang, ya di tabunganmu sekarang. Yeah. Investasi. Saya lihat dompetnya. Hayo Kang Ujang. Kosong kan ya? Kang Ujang mah cuman ada di saku celana. dipisahin ya gitu. Kang Ujang mah lagi serius-serius malah dikodain ya gitu. Nah jadi sahabat-sahabat, bicara tentang literasi keuangan bukan lagi sebuah isu yang sederhana Kang Ujang, tapi menjadi sebuah isu strategis yang harus dipahami secara individu dan juga secara bisnis gitu, apalagi bernegara gitu. Udah bukti lah Kang Ujang gitu. Nah hari ini kita akan bahas salah satu isu terbesar adalah tentang investasi. Pilihlah investasi yang kamu tahu dan kamu bisa ukur gitu Kang Ujang. Risikonya Kang Ujang. Kenapa? Karena saya merasa gini Kang Ujang. Dulu saya bisnis, Kang Ujang aja pamer bisnis yuk gitu. Kang Ujang presentasi ke saya, dapat insight dari itu, keuntungannya sekian pamer, udah gitu. Saya taruh uang gitu, dan saya tidak terlalu ikut dalam di sana. Rupanya salah besar gitu. Yeah. Nah, dan itulah yang saya dalami saat ini ketika bicara literasi keuangan, bicara tentang laporan keuangan. Laporan keuangan itu menjadi salah satu indikator buat kita untuk mengukur sebuah tingkat risiko gitu. Yeah. Tingkat risiko daripada bisnis yang kita masukin. Saya hati-hati banget dengan sedikit uang yang saya miliki saat ini. Saya benar-benar ngitung Kang Ujang, mana nih yang perlu saya masukin gitu ya. Yeah. Saya gabung sama mereka. Contoh banyak UKM. Kalau UKM itu mau ini masa apa? Mana PO-nya? Saya tanya dulu, mana kontrak kerjanya? Dulu masa nggak kayak gitu, lempeng-lempeng aja gitu. Sekarang saya tanya, mana kok PO-nya, mana kontrak kerjanya, pembayarannya mana, kalau perlu bikin akun bersama. Ada tahapnya kan? Ada. Yeah. Tapi bagi saya itulah bagi cara saya untuk memitigasi risiko gitu. Memitigasi risiko, meminimalisir risiko yang saya lakukan gitu. Nah, jadi bagi saya ini penting sekali. Oke? Nah, bagi saya itu menjadi titik kunci awal berpikir saya saat ini. Dan kita juga jangan pernah
tergiur dengan timbal balik yang Nah, besar, ya. di situ. Ya. Itu mitigasi risiko juga Kang Ujang. Betul. Mitigasi risiko juga gitu. Kenapa saya bilang tadi? Ya normalnya berapa Kang Ujang saat ini gitu. Karena orang jadi tidak hati-hati itu melihat hasilnya, Pak. Nah, udah kebayang duluan. Ya, kebayang duluan. Udah kebayang duluan. Ah, Ah, sebulan gede. saya akan dapat segini. Itu saya banget Kang Ujang gitu. Saya banget Saya gitu. nyindir pamer itu. Ya, nggak apa-apa dong. Kenyataannya kan ke situ Kang Ujang ya gitu. Karena bagi saya Ya. bahkan ikut bisnis kita sendiri pun Kang Ujang perlu menghitung risiko yang ada di Risiko, situ. ya. Contoh saya masuk ke bisnis kuliner misalnya gitu, saya harus menghitung risiko gitu ya gitu. Saya tanam 100 juta, nanti kembalinya gimana? Nah teman saya gampang aja janjiin saya Pak Mer 10% ya sebulan gitu. Kalau ngomong mah gampang. 10 juta sebulan. Betul Kang Ujang. Mending saya nggak jadi dosen aja deh. Kan itu Kang Ujang tuh gitu. Jadi mulai berpikir luas gitu ya. Dalam lihat kenapa saya bilang saya ngajarin di kampus itu S2 S3 itu bagaimana kita peduli dengan yang namanya business environment, lingkungan bisnis. Ya, bagaimana 4C-nya customer center segala kayak gitu. Saya mulai menghitung di sana Kang Ujang gitu ya gitu. Bagaimana saya harus benar-benar kuat di situ gitu. Nah, jadi ini menjadi salah satu hal mendasar yang harus saya lakukan Kang Ujang. Nah, Kang Ujang bisa melihat sejauh mana kita bisa menganalisis sebuah bisnis gitu, termasuk bisnis kita juga sendiri. Nah, kalau itu akan jadi masalah nggak Kang? Masalah besar. Kenapa saya bilang masalah besar? Karena itu akan menyangkut istilahnya gini, sejauh mana kita bisa memitigasi risiko yang akan menimbulkan kerugian buat kita. Nah, jadi kalau begitu, saya lihat ini, hal-hal inilah yang seringkali sahabat-sahabat abaikan. Risiko apa itu kan ya? Kalau boleh bilang, apa sih risiko? Itu pertanyaan Kang Ujang, betul kan? Ya. Risiko itu adalah kerugian yang diderita ya dari akibat aktivitas yang kita lakukan. Kalau risiko bisnis ya aktivitas bisnis yang kita lakukan. Kalau kita risiko naik kendaraan, risiko kendaraan yang kita hadapi kan gitu. Risiko bawa mobil ya risiko bawa mobil yang kita hadapi. Tapi kalau konteksnya risiko bisnis, kita harus menganalisis itu. Nah, risiko bisnis itu kan ada dua, dari yang controllable dan uncontrollable sama kita. Nah, risiko yang controllable sama kita, risiko yang diakibatkan aktivitas bisnis, contoh risiko yang akibat dari sisi keuangan kita, risiko manajemen keuangan, apa Kang Ujang? Misalnya karyawan kita mencuri uang, itu ada risiko nggak Kang? Iya. Karena kita terlalu percaya sama mereka, apa sih karyawan saya jujur sama mereka? Enggak bisa Kang Ujang, nggak bisa gitu. Risiko apa lagi Kang Ujang? Salah nggak teliti nerima uang, kan orang pakai QRIS sekarang tuh. Pak udah saya bayar ya, tapi kita nggak cross check dulu ke ini kita, ke rekening kita, akun kita. Oh terkesan udah masuk katanya, tapi nggak masuk gitu loh. Itu contoh-contoh risiko dalam hal sisi keuangan. Nah risiko yang dihadapi dalam marketing misalnya apa Kang Ujang? Aktivitas promo kita nggak teratur gitu ya, orang tidak tahu tentang produk kita gitu ya. Itu kan menjadi penting kan gitu loh. Kita kemampuan menjual kita lemah gitu ya, orang kecewa. Nah itu kan menjadi bagian daripada aktivitas marketing. Lalu aktivitas bisnis proses, kita membuat produk yang tidak berkualitas gitu. Itu ada risiko kan? Ada banyak defeknya, kerusakannya gitu. Bahan baku tidak benar, penyimpanannya itu jadi masalah kan? Jadi masalah. Lalu apalagi dari SDM, kita nggak bikin absen, kita nggak bikin pelatihan buat mereka karyawan, itu jadi masalah semua. Itu risiko-risiko yang kita bisa kontrol sebenarnya. Tapi risiko uncontrollable kita, contoh bencana alam ya gitu. Kita nggak tahu apa istilahnya banjir, gempa bumi, gunung meletus dan semacam itu akan jadi risiko yang uncontrollable sama kita. Nah, jadi kalau begitu, ketika kita punya duit, mau ikut bisnis, kita harus mulai menghitung risiko-risiko mana yang bisa kita antisipasi gitu. Nah, jadi kalau bagi saya sahabat-sahabat, karena konteks kita adalah financial literacy, sejauh mana kita menggunakan, kan konsepnya bagaimana mendapatkan uang, menyimpan uang, mengembangkan uang. Nah, investasikan mengembangkan uang kan. Nah, jadi risikonya adalah bagaimana
uang kita itu sampai tidak rugi. Kan hukum dari Warren Buffett itu investasi itu nggak boleh rugi, Kang Ujang. Itu udah Hukumnya. ya. Iya, nggak boleh rugi. Apa maknanya di situ? Supaya kita berhati-hati dalam apa? Menjalankan atau mengelola investasi. Itu. Oke, sahabat kawan, silakan kalaupun ada hal-hal yang perlu Anda sampaikan, Anda diskusikan bersama Dr. Mariza Hendry dalam Financial Literacy Corner hari ini, Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972. Ini ada sudah beberapa sahabat Light yang menyimak katanya Pak Mer. Ada Pak Sandi, Kang Sony, Pak Ikan juga lagi menyimak. Pak Mer. Masya Allah Pak Ikan. Kemudian kita langsung baca aja. Boleh Kang Ujang. Ya, sambil nanti kita juga lebih dalam masuk ke materi. Ini dari sahabat Cecil. Assalamualaikum. Investasi bisnis yang masuk akal itu berapa persen dari bagi hasil katanya Pak Mer? Oke. Kebanyakan orang ingin keuntungan besar tapi pada akhirnya zong. Nah ini menarik Kang Ujang. Berapa sih investasi yang normal itulah buat kita ya gitu. Ada beberapa indikator yang bisa kita pakai. Kalau saya sih indikator paling sederhana di bank aja gitu. Investasi di bank, tapi jangan yang tabungan. Kalau bank cuma 4% nggak masuk akal juga ya gitu. Nah misalnya kita minjem uang ke bank, kita dikasih biaya modal tuh kurang lebih 12% misalnya atau 20%. Itu bisa jadi indikator buat kita gitu ke bawah. Kalau bank itu kan dia udah mau melakukan analisis secara mendalam ya kan. Ketika dia ngasih kredit sama kita, dia ngasih uang sama kita, maka kita dikasih beban bunganya 12%. Nah, itu cukup per tahun ya, per tahun. Bukan per bulan ya? Bukan, per tahun. Nah, itu. Tahu paling aman, ada yang ngasih di kita tuh misalnya 2% per bulan. Kan kali 12 24%. Nah, ya, masih masuk akal. Masih masuk akal. Artinya apa? Ada konsideran yang kita jadikan referensi gitu Kang Ujang. Tapi meskipun itu nanti akan ngikutin jenis investasi yang kita ambil kan gitu Kang Ujang ya gitu. Nah, jadi bagi saya Teteh mitigasi risiko dalam hal bagaimana kita mendapatkan laba atau margin di situ, salah satu referensi kita ke bank boleh. Itu saya punya uang misalnya 100 juta, dalam setahun saya target 25% aman. Kenapa? Kurang lebih kan 24% kan dari bank tadi. Kalau 100 juta saya bisa dapat 125 juta nanti ya. Artinya kenaikan saya 25% kan 25 juta kan aja. Nah itu kan jadi standar yang harus saya keep gitu. Ingat kata-kata Warren Buffett tadi, hukum pertama berinvestasi adalah tidak boleh rugi gitu. Nah ini yang harus kita kunci Kang Ujang, salah satunya ya gitu. Nah ketika ini bisa kita lakukan, maka potensi kita untuk loss itu udah sangat-sangat berkurang. Itu yang harus jadi pegangan utama kita. Jadi potensi loss ini yang harus kita hindari Kang Ujang. Potensi loss ini yang harus kita hindari agar kita bisa menyelamatkan investasi. Bahkan kalau bisa sih dalam hal menggulung Kang Ujang. Satu saya udah dapat misalnya 10 juta nih saya investasi kan. Investasi dapat nih kalau 20% 2,5 juta kan gitu Kang Ujang ya. Nanti dapat duit lagi yang kedua 10 juta dapat ini sangat tuh gitu. Jadi dalam hal aktivitas harian kita saat ini sangat-sangat terukur gitu loh. Mau ngeluarin uang buat apa, kita benar-benar terukur Kang Ujang. Tidak lagi hanya sebatas menurut saya ini menarik deh, ini untungnya gede kayak sampai 50%. Saya nggak rekomendasi ke sana gitu. Jadi dengan pegangan dari bank tuh bisa 12%, 18%, atau 24%, itu cukup jadi acuan buat kita. Sehingga kita tidak lagi ikut bisnis yang menjanjikan setinggi-tingginya uang itu gitu. Dan bunga atau imbal hasil itu bukan satu-satunya indikator kita, tapi orang yang menawarkannya itu juga kita harus tahu persis. Bisnisnya juga kita harus tahu persis. Betul. Saya sih menilainya dari beberapa hal. Pertama individunya dulu Kang Ujang ya. Individu. Jadi individunya itu benar-benar saya cek siapa. Nah, ini yang kelemahan saya dulu ya. Apa namanya? Yang saya nggak terlalu ini dulu Kang Ujang, nggak terlalu isu buat saya dulu Kang Ujang. Saya pertama individunya dulu, siapa sih orangnya, profiling dulu ya gitu. Strategic partner saya bisnis saat ini saya memang selektif banget gitu. Ya
Jadi individu dia dulu nih. Nah, apa yang saya maksud individu? Yang pertama bagi saya value dia, nilai dia gitu. Berbisnis itu buat apa gitu. Ya, berbisnis buat apa? Kalau saya sih ngeliat jangka panjang gitu nilainya gitu. Bahwa dia ingin apa istilahnya mengembangkan potensi diri dia, ingin hidup secara ekonomi bagus. Kita hidup dari irisan value pribadi dia kan. Masalah integritasnya itu perlu kita cari dulu informasinya, masalah kejujurannya, masalah tentang komitmennya, masalah fokusnya. Saya pernah juga punya partner nggak fokus kan aja, ikut ini ikut lagi gitu ya gitu, kok saya capek sendiri ngikutin dia ya gitu. Jadi seolah nanti saya hidup dari mimpi dia kan ya, capek sendiri sayanya, lelah sayanya gitu. Nah, jadi situ bagi saya jadi masalah gitu. Kenapa jadi masalah? Karena dia tidak fokus gitu dalam bisnisnya. Terus dia nggak disiplin. Punten, saya kemarin kecewa banget satu partner saya. Dia tuh nggak disiplin gitu ya tentang laporan keuangan. Stres dong saya. Gitu. Pak Med, menambah nggak? Enggak deh sebenarnya. Tarik aja uang saya gitu. Tiap tanggal 1 harus laporan keuangan buat saya. Saya sebagai dosen kan punya ilmu tentang keuangan juga. Dan saya harus baca kan laporan keuangan itu gitu. Apalagi konsisten nggak dengan apa yang dia lakukan sehari. Nah, bagi saya individu ini saya jadi yang pertama kali saya lihat. Bukan ke peluang bisnisnya, tidak, karena seringkali saya bertemu teman-teman saya, partner saya itu dia satu integritasnya dipertanyakan. Gitu. Kalau integritas itu kan walk the talk, gitu. Jalankan apa yang kamu katakan. Itu nggak mudah kan, janji di awal enak gitu, tapi di tengah gampang aja. Apa yang dia lakukan selalu, mohon maaf Pak Mer, maaf Pak. Saya kan nggak gitu hitungan bisnis saya gitu. Ini jadi kontraproduktif dengan apa yang saya lakukan. Lalu nggak jujur saya. Nah jujur kadang-kadang dia dapat project gitu ya, dia nggak ngaku ke saya. Padahal itu uang saya yang mesti kau pakai. Gitu. Itu uang saya gitu. Nah jadi terus apa lagi, komitmennya dipertanyakan kan Ujang. Saya bilang kalau prinsip hidup saya kalau iya enggak, itu prinsip saya. Bagaimana saya sama Kang Ujang bersilaturahmi dari 2014 sekarang alhamdulillah, karena saya jaga tuh komitmen Kang Ujang gitu. Komitmen itu yang paling utamakan gitu. Jadi apalagi fokus nggak dia bisnis dia. Kalau bisnis itu udah bisnis itu aja. Nah jadi kalau begitu Kang Ujang, individunya dulu. Nah barulah kedua bisnisnya. Nah bisnis yang dia geluti ini prospek nggak sih gitu, create money nggak sih gitu. Kan kadang-kadang kita ikut bisnis yang wah ini bagus gitu. Padahal tidak dibutuhkan pasar banget gitu Kang Ujang. Kan kita harus lihat dulu nih bisnisnya tuh ada demand nggak sih gitu ya, ada pasarnya nggak sih gitu. Banyak Kang Ujang kita asal masuk aja ke sesuatu bisnis padahal nggak ada marketnya gitu. Nah barulah setelah itu saya menggunakan tata kelola manajemennya. Nah manajemennya seperti apa Kang Ujang? Manajemen itu dari sisi manajemen keuangannya rapi nggak, laporan keuangannya terbaca nggak. Nah ini udah kayak kita beli saham aja sebenarnya Kang Ujang. Ya, fundamental bisnisnya kuat nggak gitu. Ya fundamental bisnis itu dari sisi manajemen keuangannya. Setelah tadi yang Forbes bilang tadi, currency atau mata uang seorang leader bisnis adalah bicara tentang financial literacy. Nah ini kan menjadi sebuah hal yang sangat penting buat kita sebagai seorang istilahnya baik itu seorang pebisnis, kepala keluarga, apalagi seorang pensiunan ya kita yang notabene dia harus benar-benar manajemen pemasarannya bagus nggak gitu. Temuan saya seringkali orang itu jago hanya bikin janji gitu, bikin janji bisa kan gede gitu, tapi pemasarannya nggak bagus Kang Ujang. Berapa kali saya kecewa di situ gitu. Pada akhirnya kan kita bicara market, dia nge-grab market apa tidak gitu. Itu yang kadang-kadang kita nggak konsen kan gitu. Dia tidak fokus mendapatkan pasar gitu. Sementara uang bergerak tuh di pasar, dia promosinya nggak jelas gitu.
yang kepikiran masa sekarang aja. Ketika saya berbisnis, saya akan cari setelah lapor keuangan bagus, marketingnya bagus tuh. Ya, marketingnya bagus apa enggak? Kenapa saya bilang marketingnya bagus apa enggak? Karena apa? At the end of the day, itu tuh kan market lah yang akan membeli produk kita gitu. Dialah yang akan mengirim uang ke kita kan gitu. Benar nggak kata? Secantik apapun produk kita, sebagus apapun produk kita, kalau marketnya kita nggak kuasai, ya zong gitu loh. Lu mau makan dari mana? Lu makan dapat duit dari mana? Kalau nggak uang dari konsumen. Kan konsep bisnisnya apa? How to move money from the customer. Paket itu awal paket. Bagaimana memindahkan uang dari dompetnya atau sakunya, betul gitu, ke kita kan gitu loh, jangan. Oke, kalau kita tidak fokus ke sana ya. Ini kesalahan-kesalahan yang saya alami, yang saya lakukan selama ini kan, yang gitu. Saya nggak isu ke market gitu. Nah sekarang saya sangat concern ke market. Kenapa? Banyak orang butuh itu kan gitu kan Ujang. Nah selanjutnya apa Kang Ujang? Bagaimana bisnis prosesnya? Bisnis prosesnya ada apa enggak gitu? SOP-nya ada apa enggak gitu? Nah kadang-kadang orang berbisnis itu kan kadang-kadang asal aja gitu. Bagaimana mereka jalan ya as usual aja jalan bisnis itu. Mereka tidak pernah membuat sebuah alur berpikir, proses bisnisnya seperti apa, SOP-nya gimana. Kagak kan? Mereka lebih fokus ya gitu-gitu aja gitu. Padahal di situ ada risiko nggak kan? Ada. Konsumen tidak puas, konsumen tidak loyal. Yang akhirnya apa? Akan mengurangi pendapatan kita ke depan. Yang lebih parah apa Kang Ujang? Kesalahan dalam buat produk. Nah, cost nggak? Saya punya sebuah contoh. Beberapa pelaku usaha yang saya lihat, saya rasakan mereka nggak concern kepada apa? Bicara defect gitu. Mereka nggak concern ke sana. Padahal defect itu nge-reduce cost nggak? Gede banget. Dia tidak peduli dengan purchase. Dia tidak peduli dengan purchase. Purchase itu adalah cost terbesar buat bisnis kita. Ya kan Ujang? Kita beli di sebuah toko misalnya kita aja. Supplier besar di tokonya gitu. Harga misalnya 15.000. Ketika kita balik ke minimarket yang ada di sekitar kita, jadi 20.000. 5.000 selisihnya signifikan nggak buat kita? Ya, yang kita jual receh, yang kita jual kue, yang kita jual nasi, ya kita jual fashion, itu kan signifikan gitu. Dan itu misalnya kita punya 10 item, selisihnya 3.000, 5.000, ambil rata-rata 3.000 aja, udah 30.000 Kang Ujang. Nah itulah yang disebut dengan yang namanya silent killer. Kayak penyakit ya kemarin. Betul. Silent killer, dia mematikan kita itu secara diam-diam kan gitu. Apalagi contoh Kang Ujang, dari sisi kita ngambil produk tapi produknya tidak berkualitas, kena lagi nggak kita? Iya. Kena lagi. Inilah hal-hal yang harus kita concern gitu Kang Ujang dalam penataan keuangan kita gitu. Dalam konteks bisnis itu kan nanti kan berhubungan keuangan kita. Nah SDM-nya Kang Ujang kompeten apa enggak? Kalau dulu mas saya bener Kang Ujang, buta banget saya tuh. Saya hanya lihat orangnya saja gitu. Ah ini teman saya nggak akan bohongin saya. Rupanya teman saya ini yang suka bohongin saya. Ada temen dulu si Bambang, masih ingat tuh di sini Kang Ujang yang ayam doer. Ya. 42 juta uang saya dulu di situ. Kenapa? Yang saya orangnya tidak lihat bisnisnya gitu Kang Ujang. Ada orang Bali ya, beli wayan namanya kan. Jualan bisnis sama saya tuh untuk sayur mayur gitu. Saya drop juga uang ke dia 25.500.000. Menghilang. Ada juga yang punya bisnis gitu. Ketika ini kasih janji bla 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 gitu di Cikarang, diam-diam baik. Gitu. Kemarin kan kerja. Jadi ketika kita fokus mitigasi risikonya itu ke orangnya, notabene pola pikir kita menjadi kejebak di situ, fail. Itu yang membuat kita jadi tidak hati-hati lagi kan. Nah jadi bagi saya memilih bisnis investasi, kita harus memilih bisnis yang risikonya terukur gitu kan. Iya. Jadi kita kadang-kadang tidak hati-hati itu melihat keuntungan, nah,
atau melihat orangnya ya Pak Mer. Nah, melihat dalam artian, ini kan saya kenal baik gitu ya, kenapa? kenal baik, sudah tahu Betul, orangnya. betul. Cuma di balik itu tetap ada risiko-risiko besar yang akan kita hadapi. Nah, itu yang saya sebutkan risiko bisnisnya. Nah, risiko bisnis keuangannya, risiko dari marketingnya, dari operasinya, dari HR-nya. Nah, semuanya melekat pada sebuah bisnis yang notabene kadang-kadang kita abaikan. Kenapa? Kalau bahasa saya gini, kalau yang mungkin kalian ingat nggak dalam teori komunikasi itu, halo efek. Ya. Halo efek itu adalah sebuah kondisi di mana orang tuh langsung bisa mempengaruhi pikiran kita dan kita turun dari logika ke emosi dalam waktu singkat gitu. Karena halo efek menurunkan dia, kalau kita tidak kena halo efek kita tetap akan logis, kita akan tetap selalu bicara hati-hati. Tapi kalau udah bicara tentang halo efek, jatuhlah kita dari logika ke emosi. Nah, ketika kita udah emosi, maka kita lupa. Ini kan teman saya turun dari emosi ke alam bawah sadar, sudah kita hipnotis gitu. Itu saya banget dulu gitu kan aja. Jadi risiko yang harusnya bisa terukur jadi terlupakan jadinya. Ini DPR misalnya kita fatal lah kan. Sangat fatal. Itu kejadian yang terjadi faktanya saat ini, sehingga membuat kita kadang-kadang ya abai gitu, abai dengan kondisi bisnis yang ditawarkan sama kita sebagai pilihan investasi. Itu kan Jan. Oke. Kemarin juga saya sempat baca salah satu pejabat di BI juga sudah mewanti-wanti ini mau menjelang akhir tahun kan ya? Dan katanya itu menjelang akhir tahun itu banyak penipuan-penipuan yang akan terjadi gitu. Ya kalau kemudian kita lihat dari skala makroekonomi ya, kondisi politik tidak stabil ya, mohon maaf ya, sejauh mana kebijakan pemerintah yang pro kepada rakyat kecil gitu ya Kang Ujang gitu, lalu sejauh mana regulasi yang bisa tight gitu ya, ketat buat orang-orang asing di Indonesia gitu Kang Ujang ya gitu. Saya tadi sambil di motor kepikiran, nggak tahu melintas saja di Simpang Dago tadi kepikiran, amit-amit ya kalau saya jadi pejabat. Kenapa? Yang saya lihat pejabat saya ini nggak pernah punya empati, nggak punya pikiran ya. Kenapa? Di depan saya tuh ada mobil Kang Ujang plat merah hari Minggu, bagus banget mobilnya, Innova Zenith ya. Saya bilang enak banget ya jadi pejabat gitu. Terus belum lagi yang nyium gitu kan. Kemarin juga tuh di jalan habis nganterin anak pakai mobil Alphard gitu ya, plat merah, pakai mobil Fortuner, Pajero, mobil terbaru Kang Ujang. Saya bilang, ini enak banget ya jadi pejabat itu gitu. Makanya rebutan Pak Mer. Nah, kalau nggak enak mah pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ya kita bisa memikirkan mereka kok mereka lupa ya dengan tugasnya sebagai pemimpin gitu ya, sebagai abdi negara ya gitu. Nah, bahwa sebagai abdi negara mereka terus melayani masyarakat gitu. Nah, karena ini bagi saya kok jadi kepikiran gitu kan gitu. Kita sebagai rakyat makin menderita, mereka makin sejahtera. Korupsi sana, korupsi sini, ambil aneh. Pun dan kemarin saya lewat sebuah jalan, nggak perlu saya sampaikan jalan. Saya aneh, kok jalan ini cepet banget ya rusaknya, padahal baru diaspal. Setelah saya lihat aspalnya ngelupas tipis banget gitu. Ya Allah ya Tuhan. Lagi musim banyak martabak tipis, pizza yang tipis. Oh, aspal juga tipis. Oh gitu. Oh gitu, paham. Saya enggak kemarin kan. Nah, kalau martabak
buat saya pizza bisa lebih mahal harganya dari yang tebal, Pak Mer. Tergantung isinya. Ini kan enggak ya Kang Ujang gitu. Saya jadi ya Allah ya Tuhan. Kok jadi sedih saya. Nah akhirnya Pak Gani kembali ke cerita tadi. Hal ini akan bikin tadi seperti BI bilang tadi. Iya. Jomplang, makin jomplang kan Ujang gitu. Ya makin jomplang antara yang dirasakan rakyat dengan apa yang didapatkan oleh pejabat. Iya, iya. Akhirnya apa ya untuk hidup ya lakukan kayak gitu. Oke, balik lagi ke Ya. WA nih Pak Mer. Silakan Kang. Ada Teh Indri Malani menyimak, kemudian sahabat Lia di Pagarsi juga menyimak, sahabat Iwek juga lagi menyimak. Ini dari Mbak Sisil, betul katanya banyak yang terlalu percaya hanya karena berdasarkan pertemanan Yap. dan berdalih performa agama demi untuk meyakinkan investor katanya. Nah ini yang lebih ekstrim lagi, yang terakhir ini yang gak enak kan. Ya artinya sederhana kok. Bagi saya sih poin utama adalah kita sendiri sebagai calon investor harus benar-benar logis dan hati-hati. Kalau saya sih sederhana, tetapkan tujuanmu berinvestasi buat apa gitu. Kalau saya sederhana, uang saya yang supaya nggak diem gitu dan cukup sampai 12% aja atau 24% setahun cukup lah. Itu kan target saya nih. Ya nggak muluk-muluk lah, nanti muruluk jadinya kan aja gitu ya. Ya cukup ada tawaran nih Kang Ujang, Pak Mer ini ada investasi nih bagi hasil berapa Kang Ujang? Sampai 100%. Ntar dulu nih saya curiga ya. Ini di luar target saya. Ya target saya sebulan cukup 2% cukup lah gitu. Itu membuat kita lebih hati-hati. Tapi kita lihat oke 2% cukup. Apalagi kalau Kang Ujang ini di luar saya kan yakin 100% Kang Ujang. Saya telisih lagi ya. Rata-rata di 10 itu ambil gitu. Tapi saya di dalam ilmu Warren Buffett itu ada namanya gini Kang Ujang, dia mengutamakan, saya lupa istilahnya. Jadi ketika di apa istilahnya di sebuah kerajaan itu, dulu kan kerajaan tuh istana. Nah istana tuh di sekitar itu ada sungai, Kang Ujang tuh untuk pertahanan. Oh iya. Ya betul kan, di kerajaan-kerajaan dulu tuh ada sungai itu. Nah sungai itu disebut namanya margin of safety MOS kalau salah saya. Nah jadi berapa saya harus dapat sekian gitu uangnya ya gitu. Nah itu akan membuat saya jadi tetap hati-hati. Ya tetap hati-hati gitu. Oke. Nah apa namanya Kang Ujang? Membuat saya tetap hati-hati. Nah dari sanalah Kang Ujang bagi saya jangan sampai terjebak undangan Kang Ujang dari sampai 100% tadi saya hindari. Nah, tetapkan tujuan. Saya cukup 20% aja setahun. Dah aman lah. Yang kedua, kenali karakter kita gitu. Asli saya salah persepsi dengan diri saya. Saya kirain saya itu adalah seorang risk taker. Kagak. Ternyata seorang moderat ya Pak Mer. Betul, saya moderat banget Kang Ujang. Saya bukan mistaker gitu. Kenapa? Ketika saya ini sampai sakit, sampai Kang Ujang kan nggak waktu saya kurus banget dulu ya, ya nggak stres kan sampai sakit-sakitan gitu. Itu menunjukkan ya kalau begitu orang hilang 1 miliar tenang-tenang aja ya gitu. Saya hilang 90 juta udah stresnya luar biasa gitu. Menghadapi polisi saya udah stres banget gitu ya Ujangnya. Dibantu sama Serangga dulu sama Kang Ade gitu. Terus berhadapan dengan orang yang tentara udah di gaspol aja saya udah ciut gitu. Mental saya nggak di situ loh gitu. Mental saya nggak di situ. Nah, mengenal ini jadi penting katanya. Karena jangan sampai investasi itu merusak diri nanti gitu. Jadi, saya lihat sih saya moderat aja deh. Sehingga saya tahu maksimal uang yang saya investasikan segitu udah cukup gitu. Saya nggak akan nambah-nambah lagi kan. Nah, artinya Pak, mengenal diri sendiri itu jadi penting. Ya ini ingat sebuah teori investasi gini aja. Ketika kamu punya uang 100%, cukup 10% dari uang kamu itu yang kamu pakai investasi untuk yang investasi yang ya ada kumaha gitu. Ya, berisiko ya. Yang risiko tinggi, 10% jangan lebih ya katanya. Betul juga Kang Ujang. Yang 90% pakai investasi yang aman aja gitu. Yang aman, yang kamu paham, misalnya investasi ke emas atau investasi yang ya smooth lah. Kalaupun saham yang LQ45 semacam itu Kang Ujang.
Jadi yang 10% itu boleh. Saya 15 Kang Ujang, bukan 10% lagi, 100% gitu. Habis uang tak gitu. Kumaha tah? Kan kita kan harus tahu kan gitu ya. Bagaimana ya tadi most tadi Kang Ujang. Margin of safety tadi gitu ya. Selain bicara tentang berapa margin yang kita harapkan, tentang juga pengamanan daripada investasi. Ketika dulu saya habis-habisan di situ, saya nggak punya uang lagi, meminjam uang ke Kang Ujang nggak enak, ya gitu-gitu, malu kan gitu lah. Kan beda Kang Ujang. Mau nawarin ke investor nggak pernah saya lagi. Saya loss itu karena teman saya yang menawarkan ke investor, saya nggak berani Kang Ujang. Kang Ujang mau investasi nggak pernah kan saya ajak Kang Ujang itu. Karena bukan mental saya di situ kan. Betul. Tapi gara-gara teman saya yang kena. Anak itu jadi senjata buat teman saya yang jadi investornya teman saya itu gitu. Dia bilang sederhana, saya yakin si A itu nggak akan bayar, maka yang saya tembak Pak Mer. Kenapa? Saya tahu karakter Pak Mer. Orangnya penakut, punya kerja di kampus orang, saya tinggal publish, serang dikilat, makin gemper nggak saya kerja. Gemper lah. Maka kalau begitu saya benar-benar bisa memisahkan kan gitu kan. Bagaimana sih saya berapa uang yang saya iniin. Tapi bukan berdasarkan konsep itu 10% lah kan. Mainlah investasi. Investasi yang gambling ya Kang ya gitu. Saya juga bukan judi ya Kang. Tidak Kang. Jadi saya akan memilih teman ngajak investasi apa dulu nih. Oh ini nih. Ya sudah saya taruh 10% lah. Dan saya nggak akan lebih dari situ. Kalau nggak saya keluar aja dari situ. Jadi kita udah tahu tujuan kita apa tadi ini Kang Ujang, lalu tahu konsep diri kita, tahu instrumennya kita gitu. Nah selanjutnya Kang Ujang terjun di situ. Jangan ngandalin orang. Terjun di situ. Meskipun ilmu kita sedikit, tapi kita benar-benar harus turun ke sana Kang Ujang supaya kita tahu. Nah itu kesalahan saya dulu. Saya gini Kang Ujang, saya terlalu percaya gitu ke orang itu, kelolalah itu. Pas bikin kebijakan yang berhubungan endingnya, sebenarnya saya ingatkan juga ke teman saya, bro, saya bilang gitu, lu jangan masuk ngasih kewenangan ke orang itu terlalu besar, saya bilang gitu. Saya bilang ini, jangan pernah kamu kasih cek kosong ke orang. Kalau kamu ngasih cek kosong ke orang, habis kamu. Nah, jadi saya mulai berpikir Kang Ujang gitu, mulai berpikir saya gitu, oh jangan pernah kasih cek kosong ke orang. Kenapa? Kalau kita bikin cek kosong ke orang, saya teringat kata-kata Pak Said Didu. Mungkin pernah dengar Kang Ujang? Tahu kan Pak Said Didu? Iya. Apa itu? Apa dia bilang ini? Jangan pernah sisakan ketidakpercayaan kita kepada orang. Sisakan ketidakpercayaan kita kepada orang. Relevan ya? Relevan. Itu yang tadi saya sebut tadi. Yeah. Teman kita ngajak investasi sama kita jadi blast gitu. Karena apa? Kita tidak pernah menyisakan ketidakpercayaan kita kepada dia. Yang kita berikan apa? Kepercayaan kita 100%. Akhirnya apa? Kita yang lolos kan aja. Nah di situ kan jadi benar ya kerja kita. Nah jadi bagi saya sisakan ketidakpercayaan itu supaya kita hati-hati kan aja. Bukan berprasangka buruk ya? Tidak Kang Ujang. Tapi lebih ke diri kita agak lebih betul. berhati-hati. Anggaplah 90% saya percaya, tapi 10% saya nggak percaya sama kamu gitu. Nah, sehingga saya atau 20% lah pakai hukum Pareto misalnya mau pakai ya. Saya percaya 80%, saya tidak percaya 20%. Yang 20% ini membuat efek saya lebih hati-hati gitu kan. Nah, jadi itu bagi saya adalah ambil lapis yang ya kita terukur lah risikonya sehingga kita tetap hati-hati. Itu Kang Ujang. Oke. Kita masih akan terus sama-sama Pamer dan tanpa terasa waktu kita tidak lama lagi sebenarnya. Beneran nih gue gak kerasa ya. Kalau udah bicara duit mah gak kerasa Ujangnya gitu. Masya Allah. Nah, silakan sahabat Kelet kalau masih ada hal-hal yang perlu Anda diskusikan dengan Dr. Nafisa Hendri dalam Financial Literasi Corner hari ini, silakan Anda WA ke 0812 203 1972. Kang Ujang, apa pelajaran yang bisa kita ambil bahwa sejatinya kita sebagai seorang
yang punya uang, tugas kita adalah mengembangkan uang Ya. selain menyimpan uang ya kan ya gitu. Kita benar-benar harus memilih investasi yang benar-benar kita ukur resikonya gitu. Ya. Itu bahasanya gitu. Risikonya dari mana? Ya jelaskan kerugian nanti. Kita ingat lagi Warren Buffett bilang masuklah ke investasi yang dimana kamu nggak boleh rugi di situ gitu. Hukumnya adalah tidak ada kata rugi di situ. Nah berangkat dari situ maka kita harus benar-benar memilih dan memilah bisnis apa yang risikonya terukur gitu ya. Nah oleh karena itu kita harus mulai menghitung bagaimana kemampuan kita dalam berinvestasi. Satu, tetapkan tujuan. Kalau saya tujuannya sederhana, tidak lebih dari 20% lah. Kalau amannya sih setahun. Pakai patokan itu dulu deh. Kalau mau boleh ini Pak Mer, bolehlah 24% setahun. Ya. Rata-rata 2% per bulan. Saya punya uang 1 juta, udah itu aja dulu. Karena investasi ini konsepnya passive income kan. Oleh karena itu yang kita perlukan apa sih mereka? Jangan nambah marginnya gede, jangan. Yang kita nambah adalah spreadingnya. Kalau kita punya uang, yang ya gitu, punya uang 1 juta, lalu kita punya lagi 1 juta, kita bikin investasi yang ikut di sini 12%, di sini 15%, di situ 20%, kan kita punya 3 sumber. Ya. Dan itu mempraktekkan jangan simpan Nah, kita di betul, betul Kang Kujang. Jadi ketika kita ambil nih satu titik, kita nanam 300 juta gitu. Ketika terjadi sesuatu, loss Kang Kujang, hilang kita semua. Oke, nah tetapkan. Yang kedua, evaluasi diri. Kita tuh masuk yang mana? Saya udah ngaku diri kalau saya moderat deh. Saya bukan risk taker. Itu Serangga selalu nyentil saya. Pamer kalau Bapak investor berani gitu. Enggak sampai mental di saya ke sana. beberapa aplikasi investasi Yap. Itu juga ditanya Pak Mer. Yap. Bagaimana profil Anda gitu? Ya. Dan apa tujuan Anda untuk Berinvestasi. seperti apa? Betul. Dan ini betul-betul aplikasi yang memang yang benar-benar benar gitu Betul. Pak ya. Dan mereka akhirnya menawarkan sesuai dengan profil kita. Ketika kita memang menunjukkan kita seorang moderat, Yap. mereka menawarkan investasi yang moderat, moderat ya, dengan risiko yang tidak terlalu Betul. tinggi. Misalkan kalau mainnya di reksadana aja lah Ya. gitu. Reksadana saham misalnya gitu ya. Jadi kan pilihan ke sana gitu. Yang ketiga, pahami instrumen investasi yang mau kita masukin gitu. Karena setiap investasi pasti ada risikonya. Ya. Ada risikonya. Saya pernah baca sebuah bahasan mereka. Dulu kan orang selalu high risk high return gitu. Bagi dia nggak berlaku teori itu. High risk high return. Bukan di situ Pak Mer, bukan di high risknya gitu. Sejauh mana kita tahu dan bisa ngelola risikonya. Contohnya Pak, penjudi bisa juga menang besar gitu. Ya. Dan dia nggak high risk high return, apa namanya? Dia itu high risk bener gitu. Dan apa ya kan dia karena dia bisa kelola risikonya, bisa dia iniin gitu, dapatkan lebih kan gitu. Jadi bagi saya, kita kenal diri, kita tahu instrumennya kan gitu. Ini yang harus kita miliki kan. Nah bagi saya selanjutnya adalah ya mulailah dari kecil kan, jangan langsung gede. Karena ketika kita masuk ke bisnis yang langsung gede, habis kita gitu, luas kita. Itu kan Ujang. Oke, ini dari sahabat di web, karena apa yang dimaksud pinjaman tanpa agunan katanya? Faktanya kita mengajukan pinjaman ke bank pemerintah tetap ada agunan, walaupun di situ disebut tanpa agunan, jadinya membingungkan katanya. Kang Ujang, kan di dalam kalau perbankan tuh dia punya aturan ya. Ya. BI apalagi dengan OJK ya. Nah, salah satunya kan yang 5C ya, kolateral kayak gitu. Yeah. Nah, kalaupun dia punya produk tanpa akun KTA, gitu, saya nggak 100% ini. Kenapa KTP kita tahu kok mereka di mana? Gitu. Ya agunannya diri kita sendiri. NIK kita itu kan yang mahal itu kan NIK kita. Itu yang jadi masalah kan. NIK yang notabene menjadi jaminan buat mereka
kita bisa dikekep gitu lah gitu. Nah jadi kan ada KTA, mereka udah untung sebenarnya, bunga dinaikin, Ya. KTA itu kan gedenya di bunga kan, Ya. itu mitigasi risiko yang dilakukan oleh pihak perbankan. Tapi di balik itu sebenarnya adalah NIK kita gitu. Nah bagi saya jadi tidak ada bagi saya tanpa agunan. Dan dia kan punya hitung-hitungan statistik sebenarnya. Betul. Berapa banyak yang bisa diberikan gitu. Jadi agunan itu bukan, kita tidak berpikir menjaminkan rumah, Betul, menjaminkan mobil, betul. menjaminkan Betul, motor, karena atau aset lainnya. betul, Ya. karena kan sekarang kan nomor induk kita kan tersentralisasi. Betul nggak kan? NIK kita kan tersentralisasi. Ya amit-amit aja data kita kesebar sampai ke Amerika, ya dosa besar lah pemimpin kita itu gitu. Bocor gitu, bahkan digadaikan gitu. Hanya karena kenaikan biaya sampai 32% kan gitu loh. Yeah. Oleh si Trump ditagih gitu, dikasih pengelolaan data gitu. Tapi basically bagi saya adalah KTA itu adalah agunan pertama diri kita sendiri. Yeah. Jaminan kedua adalah tingginya suku bunga. Ya. Nah, ini yang menjadi dan tanda kutip kompensasi yang mereka dapatkan. Tanggunan kemampuan kita untuk membayar dia Betul, itu jadi. betul sekali Kang Ujang. Jadi bagi saya sih, saya mendorong sahabat-sahabat sekalian kalau jangan pernah berhutang untuk konsumtif. Gitu. Ya. Ini dalam kacamata bisnis loh Kang Ujang ya. Kalau kacamata bisnis itu adalah ketika saya minjem uang ke bank bunganya 12% dan proyek yang saya tangani atau revenue-nya 18%, saya masih bisa dapat 6%. Kayak itu Kang Ujang. Kalaupun saya bagi hasil misalnya dengan Kang Ujang 10%, tapi dapatnya adalah 20%, saya masih daripada proyek itu nggak jalan, kan gitu. Tapi kalau konsumtif kan enggak. Ya jelas kalau buat rumah ya segitu-gitunya aja. Oke. Apalagi kalau beli baju udah kepake gitu. Jadi baju bekas. Beli elektronik ya kamera. Ini elektronik barang bekas. Nah ini kan harus jadi. Cicilannya belum selesai. Betul. Nilai bendanya Udah turun nilai udah jatuh. Nah ini kan harus jadi concern kita kan. Iya. Nah ini yang seringkali kita abaikan gitu kan. Jadi kalau bagi saya sederhana banget gitu. Nggak ada katanya itu. Nggak ada tanpa agunan. Oke, cuman bentuknya saja yang berbeda. Nah ini kan kenapa orang mudah banget pakai KTP, foto. Saya amit-amit kan sampai sini nggak pernah. Ya, nggak pernah. Jadi pokoknya gini, tinggal foto, kirim ke mereka gitu. Nggak mau saya. Sampai limit 100 juta, 200 juta gitu. Nggak ada sebenarnya. Disinilah tadi yang saya kembali ke cerita awal tadi di Forbes tadi. Currency seorang leader adalah siapa? Financial literasi. Bahwa keputusan bisnis yang harus dia buat itu harus berbasis kepada apa? Keuangan. Ini yang jadi PR besar. Jadi menjawab yang tadi Kang Ujang, nggak ada Kang Ujang KTA itu. Tetap ada jaminan. Itu Kang Ujang. Agunan ya. Kalau nggak ada jaminan mah baik banget. Betul. Apalagi pinjaman tanpa cicilan. Oke, Pak Mer, kita akan tuntaskan Financial Literasi Corner untuk hari ini, Minggu 23 November 2025. Mungkin bisa Summary ya Kang Ujang, bacaan juga ya. Sarikan Pak Mer. Oke. Oh ini Pak Mer, ada dari sahabat Hamdani nih sebelum kita sudahi perbincangan kita. Selamat pagi Pak Mer, katanya sareng Pak Kujang. Saya Hamdani di Ujung Berung. Saya pernah ikut seminar investasi di kampus saya di ITB. Salah seorang pembicara mengatakan investasi yang high risk setimpal dengan return yang tinggi. Bagaimana pandangan atau pemikiran Pak Mer tentang pernyataan itu? Memang benar bahwa ketika sebuah konsep investasinya high risk maka high return. Ya, tapi itu tidak akan berlaku benar kalau pengelolaan risikonya tidak jalan gitu. Malah akan menjadi risiko besar buat kita gitu. Nah, jadi kalau bagi saya pernyataan itu benar, tapi saya tambah syarat ketentuan berlaku gitu. Ya, ketika kita bisa maka lebih tinggi lagi sebenarnya kalau kita bisa ngelola. Jadi benar kan, oleh karena itu substansi sederhana kan. Tingkatlah kemampuan pengetahuan kita tentang investasi. Maka
kita semakin tinggi kita ini, meskipun itu low risk tapi bisa menjadi high return gitu. Ya. Kalau Sejauh mana bisa kita masuk ke situ, masuk ke Risk, situ ya. iya, Pak? betul. Nah, Bila itu harus yang high risk, high return. betul, low risk high return malah. Ya. Nah, itu kan misalnya gini, saya investasi low risk misalnya, tapi saya bisa high return. Di dalam investasi itu banyak instrumen-instrumen lagi yang bisa kita Ya. apa istilahnya kita kelola lah gitu kan Ya. aja gitu. Nah, maka di sana tergantung bagi saya adalah sejauh mana kita tahu tentang investment knowledge-nya gitu, pengetahuan investasi. Maka itu akan terbuka low risk high return. Ya. Yang low risk juga jadi high risk juga bisa. Bisa. Kalau memang kita tidak Bisa. menguasai itu ya. Betul. Jadi pengetahuan kita terhadap investasi itu menjadi kata kuncinya. Ya. Itu Kang Ujang. Oke. Sudah kita sapa semua. Baik. Pertanyaan sudah kita sampaikan pada. Baik, saya sapa dulu sahabat-sahabat ya Kang Ujang. Ya. Ini outlet Madu Perhutan Bandung. Terima kasih. El Nino makasih. Irma ini dari Sumedang. Apa kabar Ir? Sehat-sehat selalu ya Ir. Semoga hotelmu bisa terus berkembang ya. Khalda Siva ini kalau salah masih saya dulu nih di depan. Azara Mbak Hani makasih. Ratu Rahayu 9 terima kasih. Elda Masito makasih. Iwan Setiawan, Wawang makasih. Oh, Majalengka Kang Iwan makasih. Eva Aprilia Dewi makasih. Jasmine makasih. Itu saja Kang Kujang, terima kasih, semoga bermanfaat. Bahwa yuk kita dapatkan uang, jaga uang dan investasikan uang, sehingga kita bisa mendapatkan hal yang sangat-sangat utama dalam hal keuangan kita. Itu Kang Kujang. Oke, sahabat Galet, terima kasih Anda yang sudah ikut berpartisipasi hari ini, Minggu 23 November 2025, dalam Financial Literasi Corner bersama Dr. Riza Hendri. Dan Anda yang sudah mengirimkan WA di 0812-203-1972. Kita akan suap kembali minggu depan ya kabar ya? Mungkin minggu depan saya pulang dulu ke Palembang Kang Kujang. 40 hari ibu mertua, jadi izin Jumat dan Minggu saya off karena saya berangkat hari Jumat pagi ya. Jumat pagi pulang Minggu sampai Bandung lagi. Doakan lancar saya perjalanannya. Amin. Kita bisa minggu depannya bisa ketemu lagi. Ketemu lagi ya. Ya, jadi minggu depan kita off istirahat dulu. Ya, betul. Malah tuh saya berangkat dari Palembangnya kurang lebih jam 7 jam 8 pagi lah. Gitu. Jadi takutnya di perjalanan nggak akan bisa siaran nih Kang Ujang. Karena lewat tol tuh. Masuk tol Pastor, nyampe di Palembang, keluar. Nanti masuk tol Palembang, keluar tol Pastor. Tol tuh tolnya hanya bedanya menyeberangnya doang. Dan saya mau mobil Kang, doain aja ya Kang. Oke. Mudah-mudahan lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu Ucu juga terima kasih baru masuk. Dan sahabat Galet, sekali lagi terima kasih atas atensi Anda, partisipasi Anda dalam Financial Literasi Corner untuk hari ini, hari Minggu 23 November 2025. Kita akan suap kembali 2 minggu ke depan. Kemarin Pak Igan, Apa Kang Ujang? itu presentasi RKA dan ini, tapi yang informalnya gitu. Iya. Agak surprise